live streaming ya. YouTube ya. Streaming. Gawe aplikasi. Nama wis kena ada video tok. Tuh anak anu gawe OBS kena. Ibu punya putra berapa, Bu? Masih satu. Berarti ibu ini ibu rumah tangga, ya. Sekarang saya tanya, motivasi ibu untuk kuliah di sini terus gimana? Dik, saya lo dik. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Yahya Sanudin. Mas, suaranya nggak dengar. Tepuk tangan untuk Yahya Sanudin. Pakai masker ya. Saya angkat kalau ngomong pakai masker. Ya. Oke. Ibu ini kira-kira usianya berapa, Bu? Saya boleh tahu? Tahu sendiri? Nanti lah ya nggak jadi dapat hadiah kok, Bu. Ayo, coba berapa, Bu? Saya kelahiran 92. Iya. Oh, berarti berapa? 28. Alhamdulillah ya. Di umur ibu yang sekarang ini, ibu juga punya keluarga, punya anak, dan juga sebagai seorang guru ya, Bu, dan harus menempuh pendidikan di ya Sanudin. Nah, beri tepuk tangan dulu dong untuk ibunya. Oke, sebentar Bu, saya kasih hadiah untuk ibu ya. Ibu, saya punya 2 pin sama gantungan kunci. Mau yang mana? Oh, yang gantungan kunci ya. Semoga bermanfaat ya, Bu, di kunci mobilnya nanti ya. Cicil kuncinya, cicil gantungannya dulu. Oke, gimana? Semuanya sudah kenyang? Belum? Ya Allah, ya udah. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya, karena acara kedua akan segera kita mulai. Untuk materi yang kedua, nanti temanya adalah apa ini? Oh, kita materi yang kelima ya. Yang kedua kan udah kemarin. Ini tadi keempat dan sekarang kita kelima dengan tema moderasi beragama dalam menangkal radikalisasi dan terorisme atas nama agama. Ya benar kan? Oh iya. Oke, sudah siap semuanya? Ini kira-kira kita masih live apa enggak, Kak? Masih? Saya boleh menyapa teman-teman yang ada di rumah? Lewat mana ini, Kak, kalau nyapa? Hai teman-teman yang ada di rumah. Krik, krik, krik. Oke, tidak lupakan untuk tugasnya mencatat materi yang diberikan oleh pemateri. Insyaallah. Tidak lupa ya. Sebagai mahasiswa kan kita harus selalu terdepan, ya kan? Tanpa disuruh kita harus langsung, ya kan? Tapi kita disuruh pakai masker, kita harus pakai masker. Tanpa disuruh kita pakai hand sanitizer, kita langsung pakai, ya kan? Soalnya apa? Sebelum kita melakukan acara ini, kita kan sudah berada di situasi pandemi, ya kan? Dan setiap hari harus mengharuskan kita untuk melakukan hal tersebut, memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer seperti itu, ya kan? Jadi tanpa disuruh, kita juga harus sudah cus gercep, ya? Oke? Sudah bisa yang ada? Astagfirullahaladzim, aku harus sekali. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, udah siap untuk materi selanjutnya? Sudah siap? Ya, coba semuanya lambaikan tangan. Yang berada di rumah, coba semuanya lambaikan tangan. Oke, selamat sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang di studio, buaya studio. Yang di aula 1 sudah siap semuanya?
Are you ready? Oke, saya coba tes suaranya dulu. Iya, nggak Salubi? Oke, terima kasih. Kita langsung saja ya untuk pemaparan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kelima dengan judul moderasi beragama dalam menangkal radikalisme. Moderasi beragama dalam menangkal radikalisasi dan terorisme atas nama agama. Sekali lagi saya ulangi, moderasi beragama dalam menangkal radikalisasi dan terorisme atas nama agama. Baik, saya ingatkan lagi kepada teman-teman, saya mohon semuanya untuk tidak bermain handphone saat materi harus fokus mencermati apa yang disampaikan oleh pemateri kita nanti. Baik, kawan-kawan semua, yang saya cintai banggakan berhubung Tere sudah datang di tempat, saya serahkan kepada moderator untuk memandu sesi pematerian kelima ini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kedua kita mulai, saya sebagai moderator akan jadi pemateri. Nama Muhammad Abidin Zafi, Magister Hukum Islam. Tempat tanggal lahir Kediri 9 Juli 1981. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status menikah. Kewarganegaraan WNI. Alamat Dusun Randulawang, Desa Bandung, Diwa, Jombang. Pendidikan formal 1. SDN Wonorejo Ngadiluwe Kediri tahun 1993. 2. SMPN 1 Ngadiluwe Kediri tahun 1993 sampai dengan 1990. Ngadiluwe Kediri tahun 1996 sampai dengan 1999. 4. S1 PAI Syekh Muhammad Ali Al-Hikam Malang tahun 2004 sampai dengan 2007. 5. S2 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 sampai dengan 2009. Pendidikan non formal 1. Madrasah Diniyah Al-Hikam Rate tahun 1985 sampai dengan 1996. 2. Madrasah Hidayatul Muqtadiin Lirboyo tahun 1996 sampai dengan 2002. 3. Madrasah Al-Hikam Malang tahun 2003 sampai dengan 2007. 4.
beliau emban amanah yang saat ini diemban Mudir Am Madrasah Tarbiyatul Muqtadiin 2011 koordinasi bersama dengan pengembangan LFNU Jombang tahun 2011. Kepala Program Studi HKI Said Hasanuddin Farid 2007. Koordinator Dewan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Koordinator Dewan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Perkasa, Wakil Ketua MBC NU Kecamatan Diwe, Ketua Takbir Masjid Al-Falah Ranggulawa. Dan di beliau langsung saja ke agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenanannya saya tak berdiri saja agar saya bisa berinteraksi secara lebih akrab dan lebih enak dengan kalian semua. Halo? Hai. Kamu kayak puasa 10 tahun belum buka bersama. Halo? Hai. Iya ayah Sanudin? Masih puasa? Oh enggak. Pikir puasa. Gak ada suaranya. Iya ayah Sanudin? Bro, iya ayah Sanudin? Satu kali atau 3 kali? Saya tuh kalau wudhu kan guru saya akan 3 kali mas. Iya ayah Sanudin? Itulah, masa masih pagi hari sudah lemas. Ini kan jiwa muda ya. Masa kalah sama saya yang juga muda. Baik kawan-kawan semua, saya hari ini kebagian menyampaikan sesuatu yang ya sedap-sedap, ngeri, kebalik ya, ngeri-ngeri sedap, gampang-gampang mudah, mudah-mudah gampang, terserah kalian lah. Tapi materi yang harus saya sampaikan di hadapan kalian semua adalah tentang moderasi beragama. Ada yang sudah familiar dengan istilah ini? Moderasi beragama? Tentang moderasi beragama. Belum pernah saya dengar moderasi beragama? Belum. Berarti sangat tepat sekali bila hari ini memang ada materi tentang moderasi beragama. Pada intinya apa sih moderasi beragama? Kita menolak segala macam jenis kekerasan atas nama agama. Allahu Akbar, bunuh orang. Ada yang pernah punya kiriman videonya ISIS? Ya kan? Pernah? Ada mas-mas ada yang pernah dapat videonya ISIS? Allahu Akbar, dor, nembak orang. Lu yang ditembak juga sama-sama teriak Allahu Akbar. Ini sama-sama teriak Allahu Akbar, satunya bunuh, satunya dibunuh. Dan gitu-gitu itu katanya ya. Karena saya nggak ikut bunuh, yakin saya nggak ikut bunuh, saya di sini saja. Katanya ini adalah menjalankan perintah agama. Betul kan? Seperti itu. Itu yang akan kita kaji pada sesi siang hari ini. Jadi kita tidak mau Islam itu digambarkan agama yang keras, agama yang mengerikan. Karena dari kecil saya belajar agama Islam, saya tahunya Islam itu damai, Islam itu anti kekerasan, Islam itu menyejukkan. Apakah kalian sepakat? Apakah kalian sepakat? Atau jangan-jangan di sini ada yang tidak Islam? Yang Islam angkat tangan. Enggak berani ya angkat tangan. Sama ya. Apakah kalian dari kecil juga ada yang diajari Islam kita itu galak? Enggak kan? Jadi yang kita pelajari satu sisi ini menjadi isu yang luar biasa. Tapi pada dasarnya inilah Islam yang kita ketahui, kita pelajari setiap hari. Oke, next.
Saya mulai dari negara kita. Oh, saya ada ketutup ya. Ketutup apa? Zoom-nya. Saya ngomong di negara kita Indonesia. Semua masih BNI? Masih. Nggak ada yang jadi alien, Pak? Nggak ada. Ya, oke. BNI. Kata Mas Jawa itu yang kata saking pinternya, saking cerdasnya sampai rambut nggak mau tumbuh ya. Saking cerdasnya otaknya itu. Rambut ya hilang sendiri. Kata Mas Dedi, Indonesia ini darurat radikalisme dan terorisme. Next. Satu lagi juga begitu. Ada kawan saya Gus Nuril itu bikin status Indonesia darurat radikalisme, ibarat bom waktu bagi Indonesia. Awalnya saya masih setengah percaya dan tidak percaya. Betulkah sudah sedemikian gawat Islam di Indonesia ini? Karena saya dari kecil diajari Islam itu ya enjoy, Islam itu asik, ya. Agamanya itu ramah, gak suka ngajak marah-marah, gitu kan? Tapi kok sampai dua orang bikin di YouTube-nya masing-masing kalimat seperti ini. Sampai kemudian saya mendapati hasil sebuah penelitian ilmiah. Artinya kalau sudah ilmiah ini harus dipercaya kebenarannya. Berarti kan potensi radikalisme 5-10 tahun ke depan ini di kalangan SMA dan mahasiswa penelitiannya ini. Yang melakukan penelitian adalah PPIM UIN Sarjana Jakarta. Kalau anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa, mereka 5-10 tahun ke depan bisa jadi akan jadi aparatur sipil negara atau PNS. Dan ternyata apa hasil penelitiannya? Mulai dari toleran, orangnya lama banget, enjoy banget. Ada yang netral, ada yang tidak toleran banget. Dan faktanya cenderung lebih banyak warna merah dan orange di peta Indonesia ini. Artinya apa? Yang dikatakan Mas Dedi dan Gus Nuril itu benar adanya. Wabah radikalisme, model berislam dengan gaya yang keras dan galak ini sudah banyak menjangkiti kaum muda Indonesia. Dan ini adalah sebuah hasil penelitian ilmiah. Baru kemudian saya mulai berpikir, ternyata ini bukan isapan jempol belaka. Ini bukan isu yang tidak betul. Ini adalah fakta dan ini tidak boleh terjadi. Makanya lucunya kalau saya nemu karikatur itu Pak Jokowi itu sibuk membersihkan radikalisme di Indonesia. Kita sama-sama tahu 2 tahun yang lalu HTI dibubarkan, tahun lalu ganti tambah FPI dibubarkan. Apa persamaan di antara dua organisasi itu? Kemana-mana senangannya bawa pentungan, bawa pedang, teriak Allahu Akbar, betul ya? Puasa tahu warung buka, Allahu Akbar, hancur. Biasanya kan begitu. Atau yang agak melek dengan berita waktu pilkada DKI ada kasus Ahok penistaan agama, mampu menghadirkan jutaan orang, teriak-teriak katanya penistaan agama. Apakah betul setiap penistaan penghinaan harus dihadapi semacam itu? Karena setiap kali saya berulang-ulang baca sejarah tentang Nabi saya, dan saya yakin juga menjadi Nabi kamu, Rasulullah itu berkali-kali dihina orang itu tidak ada ceritanya Rasulullah balas marah. Bahkan saya sangat terketuk. Saya sangat senang membaca berulang-ulang kisahnya Rasulullah dengan seorang buta yang kerjaannya tiap hari nongkrong di pasar sambil miso-miso. Kalian tahu miso-miso? Berkata kotor kepada Rasulullah. Kalau sudah ngomong, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang bohong dan seterusnya. Itu Rasulullah tiap hari masih datang bawa makanan nyuapi dia makan. Padahal sambil dia makan dia itu ngajak ngerasani Rasulullah.
Dia tidak ngerti bahwa yang nyuapi itu adalah Rasulullah. Apa luar biasa lapang dadanya Rasul kita. Tapi kenapa umatnya kok begitu ganas di era sekarang ini? Ada apa masalahnya? Nabi kita digambarkan sosok yang begitu tabah menghadapi cobaan, begitu sabar menghadapi penentangan dari orang-orang yang tidak setuju dengan hadirnya Islam di muka bumi. Tapi kenapa umatnya kok begitu jauh dengan suri taulat dan yang telah diberikan oleh Rasulullah? Maka hari ini pemerintah Indonesia menggalakkan yang namanya moderasi beragama. Apa sih moderasi? Saya menemukan moderasi dari 4 literatur: Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kemudian Kamus Latin. Ditemukan arti ini. Menurut Latin, moderasi dari kata moderatio artinya kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Menurut bahasa Indonesia, moderasi adalah pengurangan kekerasan, penghindaran sikap ekstrim. Mirip artinya. Bahasa Arab, moderasi itu dikenal dengan wasatiyah. Kalau Rasulullah pernah menyampaikan khalil umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang berada di tengah. Sepakat. Makanya organ paling penting dari manusia pun lokasinya ada di tengah. Cowok nggak ngaku cowok kalau yang di tengahnya sama seperti miliknya cewek. Begitu juga sebaliknya. Betul Mas ya? Masuk aneh begitu. Karena yang paling penting lokasinya ada di tengah. Percuma cowok padan yang ganteng, yang tengahnya tidak ada. Jadi cowok, apalagi sudah jadi cowoknya. Cewek pun juga begitu. Mau wajah cantik kayak apa kalau tengahnya miliknya cowok ya. Hai gitu. Yang katanya kalau siang namanya Momo, kalau malam namanya Mimi ya. Bahasa Inggris sama, moderasi itu average ya, atau tidak berpihak. Ini arti daripada moderasi. Kemudian kalau moderasi itu kita gabungkan, kita simpulkan dari berbagai definisi tadi, maka kita mendapati moderasi digabung dengan kata beragama. Apa beragama? Beragama adalah memeluk agama dan taat kepada agamanya. Memeluk agama Islam maka taat kepada ajaran agama Islam. Bukan beragama namanya ngakunya Muslim tapi justru menjalankan ajaran agama Hindu. Tidak. Atau ngakunya beragama Nasrani tapi menjalankan ajaran agama Islam. Itu pun juga bukan beragama. Jadi ketika kita berbicara moderasi beragama, yang harus dipahami adalah bukan agamanya yang harus dimoderasi, dijadikan tidak ekstrim. Karena semua agama itu sudah moderat, orangnya yang tidak moderat. Jadi jangan salah paham. Bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Agama kita yakin itu benar. Agama kita yakin itu sudah sempurna, sudah moderat. Tapi cara mengamalkan agama itu yang harus ditata. Beragama bukan juga untuk menyeragamkan keberagaman. Jadi Islam, semua Islam harus sama. Kata siapa? Islam saya dengan Islam orang Jazirah Arab beda. Orang sana tiap hari pakainya apa? Sorban. Pakai imamah, yang cewek pakai burqa. Di sini saya bangga memakai kopiah, memakai songkok. Di sini cewek-cewek sudah kelihatan cukup cantik, bahkan sangat cantik dengan model jilbabnya yang begini, tanpa harus mereka memakai burqa. Jadi beragama itu tidak harus menyeragamkan segala hal. Semua harus sama, tidak. Tetapi justru menyikapi keberagaman itu dengan penuh kearifan. Santuy mbak, santuy mas, enjoy aja kita berbeda. Ini yang dimaksud dengan beragama. Jadi agama itu kita
kita miliki, kita anut, kita peluk, agama hadir di tengah-tengah masyarakat, itu justru untuk menjaga harkat, derajat, martabat kemanusiaan kita itu terjamin dan terlindungi. Dengan kita belajar ilmu agama, kita bisa menjaga harga diri kita, martabat kita dengan berlandaskan ajaran agama. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita nggak mau toh, meskipun agamanya sama, semua harus sama. Halo? Sepakat tidak? Ada yang mau kalau agamanya sama, semua harus sama? Kalau ada, berarti kamu nggak boleh menikah. Yang sudah menikah harus cerai. Tuh. Dan yang namanya menikah itu ajaran agama kan? Yang menikah apakah sama orangnya? Cowok dengan cowok? Cewek dengan cewek? Tidak kan? Sama-sama berstatus manusia kan jenisnya beda. Betul kan? Jadi bagaimana? Sama manusianya, sama-sama menjalankan syariat agamanya. Pelakunya beda apa sama? Yang menjalankan agama memang non manusia kan tidak? Apa kamu nyuruh ayo sholat kan tidak kan? Saya ngomong manusia kan agama hadir untuk manusia. Maka jawabnya Allah bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada bahwa khalaqtul ghanama wal baqara. Dan tidak saya ciptakan sapi dan juga embek untuk tidak ada mas. Jadi nggak usah ngajak embek di sini. Nggak ada disuruh embek nanti disuruh sholat. Sama-sama manusia yang untuk menjalankan agama, tapi manusia itu memang diciptakan berbeda dan tidak harus menjadi sama. Meskipun tujuannya sama, apa? Menikah misalnya laki-laki dengan perempuan, berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda gaya, bersatu dalam satu manusia lima. Syariat agama yang lain juga begitu. Sama-sama Islamnya tidak harus semua sama, cara baca Qurannya sama. Maka kita mengenal kitab suci kita Al-Quran itu sudah dilegalkan oleh Rasulullah. Ada 7 macam cara membaca Al-Quran. Yang kalian pelajari sudah berapa? Halo? Yang sudah kalian pelajari baru berapa? 1. Sudah sempurna satunya? Insya Allah. Alhamdulillah kalau sudah. Tapi kemarin faktanya ketika DTA saya harus mencatat beberapa nama, nanti wajib ikut matrikulasi. Kenapa? Karena mohon maaf, kemampuan baca tulis Al-Qurannya masih kurang. Ini baru 1 macam bacaan, padahal Rasulullah melegalkan, artinya mengizinkan Quran dibaca dengan 7 macam bacaan. Ada yang dari pondok tahfidz? Ada yang dari pondok tahfidz? IAT mana IAT? Pondok tahfidz? Qiraah Sab'ah kan? Sudah kenal Qiraah Sab'ah? Ada Qiraah Sab'ah dan itu dilegalkan di dalam agama kita, diakui sama benarnya meskipun cara bacanya beda. Jadi jangan dipikir baca Quran itu ya sama seperti kita semua, tidak. Ada 7 macam cara baca dan itu semua sama-sama benarnya. Rasulullah sendiri yang langsung membenarkan. Jadi beragama itu tidak harus menyeragamkan segala hal, menyamakan segala hal. Next, Mbak. Jadi jangan pernah kita ngomong keras atas nama agama. Moderasi beragama. Secara singkat, kesimpulannya moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, secara tengah-tengah. Mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim kanan, kalau enggak ketulungan. Ekstrim kiri, lunaknya juga enggak ketulungan. Bagaimana ekstrim kiri? Kamu mau sholat cara apapun terserah kamu, nggak apa-apa. Itu ekstrim kirinya teman-teman. Ngaku nabi kok nggak apa-apa. Kayak tetangga saya punya tetangga untuk jadi nabi. Saya sekarang tinggal di Jombang. Di Jombang itu beberapa tahun yang lalu ada muncul nabi. Namanya tak enak namanya. Maka saya ketika awal kita ada informasi ada nabi muncul di Jombang, saya ditanya sama orang-orang. Katanya ada nabi baru, percaya? Enggak, kok enggak percaya? Ya jelas gak enak, siapa namanya? Jadi gak enak. Lalu gak enak. Saya itu kalau ada nabi senangnya saya sholawati. Nabi saya Muhammad Allahumma sholli ala